Shalom adik-adik yang di rumah. Shalom. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik semua penuh dengan sukacita dan semangat untuk mau memulai sekolah minggu online hari ini. Nah, hari ini ada Kak Iga, ada Kak Ina, dan juga dengan Kak Hesti akan menemani adik-adik punya sekolah minggu di rumah masing-masing. Nah, adik-adik, hari ini ketong merayakan suatu peristiwa, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah menderita untuk ketong, sudah mati dan juga bangkit untuk menebus ketong punya dosa. Oleh karena itu adik-adik, mari ketong sama-sama memulai ketong punya sekolah minggu, ketong datang kepada Tuhan, mengucap syukur dengan ketong mengangkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik semua ketong satu kali lagi angkat ini pujian, Bapa ku datang padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk tuntunan-Mu Bapa bagi kami anak-anak-Mu yang ada di rumah selama 1 minggu lamanya Bapa. Sekarang Bapa kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu, kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus kiranya memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus mengampuni salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Oke, tadi Kak Iga bilang ketong merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya ketong sudah menang dari segala dosa-dosa bersama Tuhan Yesus. Untuk itu Kak Iga minta adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri, ketong sama-sama angkat pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
ada sukacita? Masih. Oke, kalau masih ada sukacita, ketong mau angkat satu pujian lagi, Oh Sukacitaku. Sambil gerakan adik-adik bisa lihat di kakak di depan. Jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku terima Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekarang adik-adik semua siap Alkitab, ketong mau bermazmur bagi Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Ina Lado. Halo adik-adik, ya kita akan bermazmur buat Tuhan. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur pasal 118 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-9. Mazmur pasal 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kak Ina baca ayat yang ganjil, adik-adik baca ayat yang genap. Kita mulai nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bersama-sama, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Terima kasih. Adik semua, sekarang tiba saatnya ketong untuk mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Putri. Sebelum itu, mari ketong sama-sama angkat pujian sebab Dia hidup. Menyucikan
Shalom adik-adik. Baik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan mari kita buka bersama-sama dari Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Matius pasal 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sahabat kami, anak-anak-Mu, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang saat ini sementara mengikuti sekolah minggu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami sudah memuji dan memuliakan namamu, dan tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua, tolong anak-anak yang ada di rumah sehingga mereka dapat mempersiapkan hati dan pikiran mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepadamu. Amin. Matius pasal 28 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, Kakak Putri akan membacakannya untuk kita. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, shalom, apa kabar? Sehat-sehat semuanya? Ada yang tahu tidak hari ini kita merayakan apa? Ada yang tahu? Oke, hari ini kita merayakan Paskah. Kita merayakan Paskah. Adik-adik ada tahu tidak apa itu Paskah? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tadi telah membaca firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita harus melihat dulu ke belakang, melihat dulu apa yang terjadi. Kenapa sampai Tuhan Yesus mau datang ke dunia, Tuhan Yesus mau menderita, berkorban, disalibkan, mati, dan kemudian pada hari ini kita rayakan hari kebangkitannya. Nah adik-adik, kalau kita lihat, kalau kita baca firman Tuhan pada kitab Kejadian, Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa, maka hubungan manusia dengan Allah itu telah menjadi rusak. Sehingga generasi-generasi seterusnya itu generasi-generasi yang memiliki hubungan relasi antara manusia dan Allah yang menjadi rusak. Karena itu untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak, maka Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Karena itu kalau kita membaca kisah-kisah kesengsaraan Tuhan Yesus, itu dimulai dari ketika Yesus dia sementara berdoa dengan sungguh-sungguh di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa sampai keringatnya itu meneteskan peluh darah dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa bergumul dengan Bapa untuk bagaimana penderitaan yang akan Ia hadapi. Setelah Yesus selesai berdoa, Dia menemui para murid-muridnya, dan para murid-muridnya itu mereka sementara tertidur, dan Yesus berkata mereka harus tetap berjaga, mereka harus tetap berdoa.
Karena orang yang menyerahkan Yesus telah dekat. Nah, adik-adik tahu siapa salah satu murid Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam besar? Ada yang tahu? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, dia menjual Tuhan Yesus dengan sebesar 30 keping perak. Dia menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak kepada imam-imam, kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi. Mereka bersekongkol bersama-sama untuk membunuh Yesus. Sehingga melalui Yudas mereka menemukan di mana Yesus berada bersama-sama dengan muridnya, yaitu di Taman Getsemani. Sehingga ketika Yudas bersama-sama dengan segerombolan prajurit, mereka datang membawa dengan pedang, membawa dengan senjata, mereka datang untuk menangkap Yesus. Di situ mereka dapati Yesus sedang bersama-sama dengan murid dan Yesus tidak melakukan perlawanan apa-apa. Kemudian Yudas memberi tanda kepada para prajurit itu bahwa orang yang dia cium itu adalah orang yang harus mereka tangkap. Sehingga Yudas memberikan ciumannya kepada Tuhan Yesus. Ketika Yudas selesai memberi ciuman, maka segeralah para prajurit mereka langsung menangkap Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus, dia dengan segala rasa percaya dirinya, dengan rasa betul-betul ingin membela Tuhan Yesus, dia datang mengambil pedang lalu memutuskan telinga dari salah satu imam, namanya Imam Malkus. Dan telinga Imam Malkus itu putus. Sehingga Tuhan Yesus bilang, jangan pakai pedang. Sehingga Tuhan Yesus dengan tangan yang terikat, dia mengangkat telinga dari imam besar Malkus itu dan hamba imam besar Malkus itu dan menyembuhkan. Sehingga dia punya telinga itu kembali lagi. Kemudian Petrus, karena dia setelah ketakutan, murid-murid yang lain juga ketakutan, mereka lari, mereka pergi meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus dia ditangkap sendiri. Pertama mereka ada sama-sama, Yesus ada bersama-sama dengan murid-murid. Tetapi pas Yesus sudah ditangkap, para murid-murid semua lari. Hanya Yesus sendiri. Hanya Yesus sendiri yang ditangkap dan Yesus sendiri yang menjalani segala macam pengadilan. Nah, kemudian setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke mahkamah agama. Di sana ada seorang imam besar, dia punya namanya Kayafas. Kemudian dengan para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka semua ada berkumpul untuk mengadili Yesus. Mereka duduk mau mengadili Yesus, mereka cari itu orang yang saksi-saksi dusta. Mereka ini bilang mereka harus bersaksi untuk supaya bagaimana Yesus itu kita dapat jatuhkan hukuman mati. Sehingga semua saksi-saksi didatangkan, tetapi itu semua saksi-saksi palsu. Sehingga ada satu saksi yang mengatakan bahwa Yesus pernah berkata bahwa dia akan merobohkan bait Allah dan akan dibangun dalam 3 hari. Maka kesaksian itu dipakai untuk membuat Yesus dijatuhi hukuman mati. Ketika itu adik-adik kita melihat bahwa Petrus dia juga mengikuti Yesus. Dia juga mengikuti Yesus ke pengadilan. Tetapi ketika sampai di sana orang-orang bertanya, Petrus ini sepertinya dia salah satu murid Yesus. Tetapi Petrus menjawab, tidak, saya tidak mengenal dia. Petrus ketika dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus, maka ayam berkokok 3 kali, sebanyak 3 kali. Maka menyesallah Petrus. Petrus menyesal bahwa dia yang begitu bersemangat, begitu berapi-api untuk mau membela Yesus, ternyata memang benar yang Tuhan Yesus katakan bahwa Petrus, engkau sendiri yang akan menyangkal aku. Sehingga ketika ayam sudah berkokok 3 kali, maka Petrus sadar bahwa dia telah menyangkal Tuhan Yesus. Mari kita lihat adik-adik, cara Petrus dia menghadapi penderitaan dan penganiayaan itu berbeda dengan cara Yesus. Yesus ketika dia diperhadapkan dengan berbagai pernyataan palsu, Yesus tetap diam. Tetapi kalau Petrus pas orang tanya, lu ini muridnya ini Tuhan Yesus dia bilang, sonde. Petrus menyangkal. Maka itu adik-adik kita melihat bahwa Petrus dia ada dalam posisi mau cari aman saja. Dia ada dalam posisi ketakutan juga karena jangan sampai kalau pas dia bilang, iya saya murid Yesus, dia juga ikut ditangkap.
Padahal sebelum-sebelumnya itu dia bilang, Tuhan saya siap untuk membela Tuhan. Saya siap untuk menderita. Tetapi dalam kenyataannya Petrus tidak berani. Kemudian Yesus keesokan harinya dia dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus sebenarnya sudah menemukan Tuhan Yesus punya kesalahan sedikit. Tetapi karena begitu banyak orang, terus para pemimpin-pemimpin agama mereka mengatakan tentang ini bahwa Yesus sudah menista agama, Tuhan Yesus sudah mencemarkan agama. Akhirnya Pilatus dia memilih cuci tangan. Pilatus dia pilih mengorbankan Tuhan Yesus demi dia punya jabatan supaya dia tetap aman-aman saja. Karena itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, Tuhan Yesus dia mengalami penderitaan, dia dicambuk, kepalanya diberi mahkota duri, kemudian dia memikul kayu yang kasar, salib itu yang berat, kemudian dia pikul sepanjang jalan penuh penderitaan, lambungnya ditusuk, semuanya dia mengikuti penderitaan yang harusnya dia alami itu. Tuhan Yesus menjalani semua proses penderitaan itu. Sampai kepada ketika dia disalibkan, Yesus digantung di atas kayu salib bersama dengan 2 orang penjahat. Yesus tetap mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan itu. Yesus tetap memberikan hati yang mau mengampuni kepada mereka. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan Yesus dia memiliki kasih yang begitu besar. Kasih pengorbanan yang sangat luar biasa kepada kita semua manusia dan juga kepada seisi dunia ini. Tuhan Yesus memberikan pengorbanan yang begitu luar biasa memberikan contoh pengorbanan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga adik-adik, kalau kita melihat tentang pengorbanan Yesus, kita mengingat tentang cerita pengorbanan Tuhan Yesus, maka haruslah kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang setia, Allah yang begitu besar kasihnya, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak terang, kita harus mengikuti teladan Yesus. Kita harus berlaku setia, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman-teman, siapapun. Kita harus berlaku setia dan kita harus mampu memberikan pengampunan kepada orang lain. Walaupun Tuhan Yesus ada dalam penderitaan, tapi Tuhan Yesus mampu mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang menyiksa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup untuk mengampuni mereka. Dan ketika Tuhan Yesus telah disalibkan, kemudian Tuhan Yesus mati. Ketika Tuhan Yesus mati, seorang bapak namanya Yusuf Arimatea, dia meminta kepada Pilatus untuk menyerahkan mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Sehingga Bapak Yusuf ini dari Arimatea ini, dia menyerahkan tanah kuburnya itu untuk mengubur Tuhan Yesus. Nah, kemudian dibantu oleh para murid-murid yang lain, mereka menguburkan Tuhan Yesus di kuburan Bapak Yusuf ini. Nah, kemudian ketika pada hari yang ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, di situ dikatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain mereka datang mau memberikan mau meminyaki kuburan Yesus, mau memberikan rempah-rempah. Tetapi ketika mereka sampai di sana, yang mereka dapati adalah kubur Tuhan Yesus itu pintunya itu telah dibuka, dan mereka melihat bahwa ada malaikat yang duduk di atas pintu itu, sehingga mereka menjadi ketakutan, mereka sangat takut. Nah, kalau adik-adik kalau melihat sesuatu yang tidak biasa kita lihat, apakah adik-adik mempunyai ketakutan? Pasti. Nah, itulah yang terjadi ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain dengan penjaga-penjaga kubur itu, mereka melihat malaikat, mereka merasa sangat takut. Tetapi kemudian malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Disitulah malaikat mengatakan kepada Maria Magdalena dan penjaga-penjaga kubur yang lain bahwa jangan takut. Tuhan Yesus yang sudah mati itu, dia telah bangkit. Mari lihat, mari bersama-sama kita melihat kubur yang kosong. Dan ketika mereka mendapati kubur itu kosong, maka terkejutlah mereka. Mereka terkejut dan mereka kemudian
lari untuk segera memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, bahwa Tuhan Yesus sudah hidup. Maka mereka berlari kepada murid-murid yang lain. Tetapi ketika mereka berjalan untuk pergi kepada murid-murid yang lain, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, salam bagimu. Ketika Tuhan Yesus berkata salam bagimu itu, mereka mendekati Tuhan Yesus dan mereka memeluk kaki serta menyembah Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kita melihat adik-adik di sini ketika Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena dengan yang lainnya bahwa jangan takut. Ini aku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa ini aku, ini guru mereka. Ini pemimpin mereka. Sehingga ketika mereka mengetahui, mereka kembali mengingat pesan-pesan yang telah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka ketika Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka sebagai guru mereka. Kemudian mereka mengingat kisah-kisah itu. Bagaimana Yesus telah mengingatkan mereka bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, dari cerita ini, dari cerita kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau melihat bahwa begitu besar, begitu agung kasih Allah kepada kita manusia dan kepada seluruh isi dunia ini. Salib itu menjadi bukti nyata bahwa kasih Allah itu sangat sempurna. Bagaimana Allah mau menjadi manusia, bagaimana Allah mau turut menderita, dan bagaimana Allah mau memberikan nyawanya bagi kita manusia untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk menebus segala kesalahan-kesalahan kita. Karena itu adik-adik, karena kita semua sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang sudah belajar tentang dan mendengar cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, maka marilah kita semua, kita bersungguh-sungguh adik-adik, kita jangan lagi melakukan kesalahan, kita jangan melakukan dosa, kita harus memberi pengampunan, kita jangan berkelahi, kita mengucapkan kata-kata yang memberkati teman-teman, bukan kata-kata yang seperti maki ataupun seperti berkata kasar kepada teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasa-Nya yang begitu besar kepada kita, yang memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Karena itu janganlah lagi kita melakukan dosa. Dan kemudian adik-adik, yang kita dapati lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah setia dan taat kepada Allah. Sama seperti Tuhan Yesus sudah taat dan setia mengikuti semua perjalanan penderitaannya sampai mati di kayu salib dan sampai bangkit, maka kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai anak-anak terang, maka kita harus tetap setia menyembah Tuhan Yesus, mengikuti sekolah minggu, berdoa, baca Alkitab, supaya benar-benar kehidupan kita mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang begitu setia dalam kehidupan kita. Nah, kemudian adik-adik, dari kebangkitan Yesus ini mau mengajarkan kepada kita bahwa murid-murid yang awalnya mereka ketakutan, mereka hilang harapan, mereka tidak tahu mau buat apa karena mereka punya guru, mereka punya pemimpin, sudah tidak ada lagi. Karena itu mereka bilang, bagaimana kita mau melanjutkan kita punya pelayanan, bagaimana kita mau bisa memberitakan Injil kemana-mana kalau kita punya guru, kita pun pemimpin sudah mati. Karena itu mereka kehilangan harapan, mereka menjadi takut. Kemudian bagaimana kalau misalnya orang-orang menangkap mereka lagi dan membunuh mereka. Itu semua menjadi ketakutan mereka. Tetapi ketakutan mereka menjadi sirna ketika Tuhan Yesus telah bangkit dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar adalah Mesias yang dijanjikan. Tuhan Yesus benar-benar Allah yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Karena itu ketika kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan mereka bahwa mereka memiliki Allah yang hidup, Allah yang mampu menghapuskan segala dosa-dosa manusia. Karena itu iman mereka mulai bertumbuh, yang berawal dari ketakutan, gentar, takut ini dibunuh, menjadi iman yang penuh keberanian, iman yang penuh melakukan apapun itu demi kemuliaan nama Tuhan.
Dan kemudian adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus ini membangkitkan kekuatan, memberikan kekuatan. Awalnya mereka hanyalah penjala ikan, mereka hanyalah orang-orang biasa, tetapi ketika kebangkitan Yesus ini menguatkan mereka bahwa mereka mampu memberitakan Injil, mereka mampu menjadi pemberita-pemberita firman yang baik untuk memberitakan tentang kisah-kisah Tuhan Yesus. Dan kemudian adik-adik, kebangkitan Yesus ini membangkitkan masa depan orang percaya, orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang yang pertama bilang, sudah minder, beta sudah lalu berdosa, beta sonde bisa apa-apa beta sudah melakukan kesalahan. Tetapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus, maka semua harapan bahwa masa depan itu akan baik selalu ada bagi orang-orang percaya. Karena itu adik-adik, pasca kebangkitan Tuhan Yesus ini mengingatkan kepada kita bahwa selalu ada pengharapan, selalu ada kesetiaan, selalu ada cinta kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan mari kita lanjutkan itu, kita melanjutkan pengharapan, kita melanjutkan kesetiaan dan pengorbanan itu kepada sesama kita, kepada orang tua, kepada saudara kita, dan dimanapun kita berada, kita menyampaikan pengharapan, kita memberikan kesetiaan, kita memberikan pengampunan, pengorbanan kepada orang-orang terdekat kita. Biarlah adik-adik melalui pembacaan firman kita, melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini yang membebaskan kita dari maut dosa, yang membawa kita kepada pengampunan atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita mampu membalas yang jahat itu dengan kebaikan, dan kita mampu berlaku setia kepada setiap orang. Biarlah melalui Paskah Tuhan Yesus juga menolong kita supaya kita tetap setia untuk ikut sekolah minggu, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, dan untuk apapun itu kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Mereka telah membaca dan mereka telah merenungkan dan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan dapat mereka tumbuhkan di dalam kehidupan mereka dan dapat mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengorbankan diri bagi mereka, biarlah kasih dan sukacita dari Allah itu selalu tumbuh di dalam kehidupan mereka untuk tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu, setia berdoa dan setia untuk membaca Alkitab. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa, ini ungkapan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang dan berdoa kepadamu. Amin. Baik adik-adik semua, ketong telah selesai memuji memuliakan nama Tuhan. Ketong juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan ketong mau mengakhiri ketong punya sekolah minggu hari ini. Sebelum itu, ketong angkat pujian, terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Kami bersyukur kepadamu Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa telah memberkati ibadah sekolah minggu ini kami ya Bapa dari awal pertengahan dan boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu kepada anak-anak semua ya Bapa. Sehingga dalam mereka memaknai minggu Paskah ini Tuhan, mereka semakin mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Kami akan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Yesus menolong kami semua agar dimanapun kami berada, Tuhan Yesus selalu menolong kami. Ini doa ini ungkapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepadamu. Amin. 1, 2, 3, Shalom.